Islam maupun advokasi yang telah bergabung. Ya, yang untuk sementara kemarin terakhir itu kita ada 69 orang. Tentunya saya sendiri sebagai koordinator tim, kemudian kita sudah bentuk titik kecil yang alhamdulillah aktif dalam proses pendampingan ini. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun intinya alhamdulillah sekali lagi kita apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap tim advokasi kita yang telah berjibaku mati-matian untuk melakukan pembelaan terhadap ulama-ulama kita. Kemudian mungkin dalam hal ini mungkin masuk dalam materi tentang update kasus, ya, bagaimana mungkin kami harus sampaikan bahwa sampai saat ini kasusnya sudah dalam tahap terakhir kemarin ada hari Senin, hari Selasa ada penambahan BAP tambahan. Mungkin sebelumnya saya harus sampaikan secara keseluruhan bahwa yang pertama-tama mungkin dahulu kita sudah mengajukan beberapa surat ya maupun permohonan kepada tim penyidik. Dalam hal ini mungkin kita langsung ke Kapolri pada saat itu, dan kita sudah diterima oleh Bapak Kapolri itu ada 2 kali ya, yang pada saat itu beliau telah memberikan delegasi kepada beberapa jenderal baik dari Densus maupun dari Irwasum Mabes Polri, dan alhamdulillah salah satu atau ada beberapa hal mungkin yang kita juga apresiasi kepada mereka karena telah mengakomodir. Salah satunya di hari ke-14 itu kita dari tim advokasi diberi kesempatan untuk melakukan pendampingan hukum ya dalam setiap proses BAP, berita acara pemeriksaan ya. Jadi selama waktu 7 hari tambahan itu kita tiap hari melakukan pendampingan dari tim advokasi bergantian itu. Luar biasa dari pagi sampai malam ya, karena 14 harinya kita memang tidak mendapatkan belum diberi kesempatan untuk melakukan pendampingan, walaupun dalam hal ini juga sebenarnya kalau kita mau fair itu adalah suatu kesalahan ataukah pelanggaran dan itu bisa dilakukan tindak pidana ya, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 3 dan 4 ya, undang-undang tentang terorisme. Mungkin di pasal di ayat satunya mungkin saya sampaikan bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan kepada terduga terorisme apabila ada cukup bukti selama 14 hari. Kemudian di ayat 2-nya bahwa penyidik dapat melakukan perpanjangan penangkapan dalam hal ini selama 7 hari. Namun di ayat 3 disebutkan di situ bahwa untuk proses penangkapan, penahanan dan penanganan kasus terorisme ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ya. Kemudian di ayat 4-nya di situ disebutkan bahwa penyidik yang melakukan pelanggaran atau tidak mengakomodir pasal 3 tersebut dapat dilakukan pemidanaan. Ya. Jadi itu jelas. Semuanya sudah diatur, dan mudah-mudahan semua kasus terorisme dapat dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kemudian di pasal 25 ya, tetap di undang-undang terorisme tersebut bahwa prosedur penanganan kasus terorisme ini mulai dari proses penyidikan sampai proses putusan pengadilan sampai ingkrah
itu tetap mengacu kepada aturan hukum KUHP. Ya, hukum acaranya adalah tetap kepada hukum acara pidana biasa ya, pidana umum. Jadi jelas di situ. Di pasal 25 itu ya, di ayat satunya. Terus di ayat 4-nya kemarin disebutkan di situ bahwa proses penanganan ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di dalam pasal 18 Undang-Undang tentang hak asasi manusia yang sudah diratifikasi dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang nomor 39 49 kalau nggak salah, 39 tahun 99. Jelas di sana di pasal 18-nya bahwa proses penanganan hukum harus dilakukan pendampingan penasihat hukum ya bagi setiap warga negara yang melakukan yang telah diduga ada satu sudah menjadi tersangka. Intinya seperti itu. Jadi tetap mungkin ada masukan ataukah kita berharap bahwa proses penanganan kasus ini tetap fair dan tetap sesuai dengan aturan hukum yang ada, bukan cuma untuk proses tiga ustadz kita, tetapi semua kasus-kasus yang menyangkut tentang terorisme. Supaya apa? Supaya tidak ada keraguan ya di antara seluruh masyarakat Indonesia ini bahwa betul-betul orang yang sudah dilakukan tindak pidana itu sudah diputus, itu sudah sesuai dengan aturan hukum ya, termasuk mereka diberikan kesempatan untuk pembelaan diri seluas-luasnya apapun itu. Demikian pula mungkin proses pendampingan hukumnya ya tidak dihalangi lah, sama seperti yang sekarang ini. Dan yang lain juga seperti itu, karena banyak masukan yang kita masuk ke kita tidak seperti itu ya, banyak yang malah ada yang sudah disiapkan advokat dari dalam. Nah, itu mungkin semuanya mudah-mudahan ke depan kita yakin bahwa dengan ketika Polri baru ini mungkin ada gium mereka presisi. Mudah-mudahan jangan salah tangkap lagi gitu ya. Kemudian penanganan kasus ini, alhamdulillah, Ustadz kita saat ini dalam keadaan kondisi sehat, ya. Beliau alhamdulillah sudah malah tetap berkarya di dalam. Ustadz Farid itu sudah bikin 2 buku, ya, walaupun mungkin saat ini 1 buku itu sudah proses cetak, ya. Kemudian yang satunya lagi ini sudah dikit lagi sudah selesai. Kemudian Ustadz Dr. Zain An-Naya sudah 1 juz, ya, membuat tafsir An-Naya. Alhamdulillah luar biasa beliau. Tadi juga sudah sudah ada hampir 600 atau 500 halaman lebih beliau bikin. Itu dengan tulisan tangan beliau. Luar biasa Ustadz kita ini. Kemudian Ustadz Anu kemarin sempat agak kurang sehat, tapi sekarang alhamdulillah sudah sehat. Jadi mungkin kalau bisa ya, tempat itu ada panas matahari lah supaya betul-betul Ustadz kita atau siapapun yang ada di tahanan itu bisa mendapatkan tempat yang layak, tempat yang kesehatannya bisa terjaga. Dan tapi alhamdulillah sudah dibawa ke dokter saya lihat dan sudah agak sehat. Kemarin terakhir sudah kami lakukan pendampingan lagi bersama ketiga dokter kita dan sudah kembali sehat. Lanjut dari itu sampai dengan saat ini bahwa hasil dari kajian kita bersama tim advokasi dari hasil BAP dikombin dengan beberapa bukti yang diajukan oleh penyidik, yang dianggap oleh penyidik bahwa sudah ada berapa 28 orang yang sudah di BAP yang tahanan ya. Tapi dari hasil itu semua setelah kita melakukan bedah kasus,
kita belum mendapatkan hal-hal yang signifikan yang dapat menjadikan beliau sebagai layak dianggap sebagai tersangka teroris. Apalagi tadi sudah dijelaskan kalau pasal 7-nya itu sudah jauh lah, ya, padahal itu nyata-nyata yang dipersangkakan kepada beliau. Kemudian bahwa tidak bisa kita pungkiri segala sesuatu yang menyangkut tentang Ustadz ini tidak bisa berdiri sendiri atau hanya secara pribadi, tetapi adalah berdasarkan keulamaan beliau. Salah satu contoh beliau di apa namanya di apa istilahnya ini ditersangkakan dalam hal ini karena diduga berkaitan dengan Madinah, ya, Madinah, Yayasan Madinah dan Yayasan GTA. Perlu kami sampaikan bahwa ternyata faktanya ABA ini didirikan itu kurang lebih tahun 2004. Beliau pada saat itu masih tinggal di daerah si rumah yang lama ya, di daerah Kecapi. Kemudian ada tetangganya atau temannya itu beliau tahu bahwa beliau adalah orang yang selama ini orang mampu lah ya, punya duit dan memang mempunyai kiprah dalam hal aktivis untuk banyak membantu orang, ya. Dan orang ini adalah salah satu rekanan dari pemerintah, jadi nggak ada mungkin beliau harus curiga kepada orang ini, datang kepada beliau bahwa seorang bahwa kita mau bikin yayasan untuk menghimpun dana umat yang kita akan distribusikan kepada yang berhak. Makanya setelah pada saat itu sebagai seorang ustadz, beliau memang langsung mengiyakan, ya. Jadi orang yang datang ini kemudian alhamdulillah terbentuklah ABA. Cuma beliau setelah ini tidak pernah datang ke notaris. Yang mengurus semua ini adalah orang ini yang memang betul-betul beliau adalah menurut notaris adalah memang kompeten karena memang orang pemerintah juga, karena rekanan ya, beliau ada semacam perusahaan yang menjadi pengadaan di dinas pendidikan. Jadi luar biasa bahwa ada seseorang yang menginginkan seperti itu, dan sebagai seorang ulama ya pasti akan mengapresiasi dan sangat mendukung. Kemudian beliau katanya ditunjuk untuk menjadi seorang penasehat. Nah, bahwa dalam proses berjalannya waktu itu si Baitul Mal ABA ini, di tahun pertama ada laporan, ya, ketuanya pada saat itu namanya Pak Agung, mendapatkan hasil kurang lebih 250-an juta atau 270 juta. Ya, dan kalau kita lihat memang masih terlalu di bawah, masih tidak signifikan lah, karena biaya pengurus segala terus itu kan terlalu kecil lah ya, biaya operasional itu masih terlalu kecil. Tapi beliau ini hanya penasehat, melakukan suatu tindakan ketika diminta untuk dari pengurus. Jadi beliau bukan sebagai pengurus yang langsung memang menangani sampai detailnya ya. Kemudian kurang lebih tahun berikutnya, bahkan ada beberapa tahun berikutnya, beliau didatangi lagi bahwa untuk kasus ini istilahnya ABA ini tidak jalan lagi, mandat ya, hanya ada 1 tahun, kurang lebih 2016 sampai 2017 datang lagi. Nah, itu ada namanya Pak, dibawa oleh beliau tadi itu yang namanya Pak Acil, bahwa ini beliau yang bisa menjalankan yayasan ini agar bisa mungkin lebih bisa berkembang. Nah, kemudian setelah pada saat itu, karena beliau memang kan rajin baca, jadi alhamdulillah update atas macam-macam perkembangan. Ya, salah satunya beliau sudah mendapatkan dari Basnas bahwa
untuk pengelolaan apa namanya zakat itu harus terdaftar di Basnas, ya, dan segala sesuatunya harus diaudit oleh Basnas. Nah, makanya pada saat itu beliau memberikan persyaratan, ya. Ini tuh dia baru kenal yang namanya Pak Acil karena dibawa oleh tetangganya beliau. Pak Acil ini diberi syarat oleh Sekretariat. Oke, boleh Anda jalankan, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Salah satunya harus terdaftar di Basnas dan harus dipertanggungjawabkan melalui hasil audit dari Basnas. Karena itu memang sudah aturan baku ya sekarang. Kemudian itu sudah berjalan berikutnya sudah lama. Ada baru muncul lagi nih Pak siapa namanya Pak Acil. Kemudian baru kurang lebih tahun 2019 baru datang. Ini saat kita sudah kembali menjalankan ini apa ini sudah berjalan sudah sedemikian ini sudah hasil pertanggungjawaban kami sekian lama ini dapat kurang lebih 8 miliar rupiah, ya. Dan pertanggungjawaban pada saat itu beliau dikasih hasil audit dari Basnas. Itulah yang diterima oleh Sekretariat sebagai seorang penasehat. Ya, jadi beliau tidak bisa menentukan kepada siapa. Nah, cuma ketika ditanya oleh penyidik bahwa apakah di mana didistribusikan, nah, beliau sampaikan bahwa distribusinya itu jelas ada di hasil audit Basnas. Salah satunya kan sudah jelas bahwa tidak boleh keluar dari 8 asnaf, yaitu di surah atau ayat 60. Saya ingat itu kata melekat. Nah, saya ingat banget itu Sekretariat menyampaikan itu Quran surah atau ayat 6, ayat 60. Dan itu juga sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pihak Basnas. Kemudian beliau diminta beliau diminta oleh Pak Acil ini untuk memberi motivasi kepada seluruh pengurus agar mereka lebih giat lagi untuk melakukan bekerja keras untuk mendapatkan donatur untuk bisa bisa lebih lebih bisa kiprahnya di pengelolaan Basnas ini lebih bagus lagi lah ya. Akhirnya beliau sempat diundang ke kantor karena ABA ini adalah kantornya jelas dari kantor pusat. Beliau menyampaikan di situ, salah satunya beliau sampaikan adalah juga hasil dari Basnas. Kalian itu harus lebih giat karena potensi untuk mendapatkan zakat ini itu luar biasa. Beliau mendapatkan informasi dari Basnas bahwa keseluruhannya itu seharusnya bisa didapatkan kurang lebih 270 triliun, ya, potensi itu data dari Basnas sendiri. Kemudian baru terakomodir itu kurang lebih 10 triliun dari seluruh pengelolaan Basnas di seluruh Indonesia, ya, dari sekian 170 juta ya penduduk Indonesia, ada sekian 230 mungkin juta penduduk Islam ya. Kemudian jadi penyampaian beliau itu tidak keluar dari sesuai dengan apa yang menjadi tupoksinya beliau sebagai penasehat, melakukan masukan apabila dimintai nasihat. Kemudian di tahun 2018 juga lagi itu ada lagi dari yayasan, waktu itu belum ada yayasan, ada beberapa dai muda ya, salah satunya ada satu orang datang ke beliau, lupa namanya, Pak Haris siapa gitu, datang kepada beliau bahwa Ustaz ini kita mungkin perlu bikin yayasan ini ataukah apakah untuk menampung beberapa dai ya yang potensial. Ini anak-anak alumni pesantren, ada dari luar negeri, ada dari Madinah, ada dari Mesir, ada dari pesantren daerah yang potensial. Bagaimana caranya nih mereka kita dijadikan
sebuah perkumpulan untuk memanage mereka untuk ditempatkan ke apa namanya untuk jadwal hutang. Nah, sampai kan udah bikin yayasan biar semuanya sesuai dengan koridor hukum yang ada, lebih mudah. Nah, ya kan karena ini juga pasti kan dibutuhkan mungkin ada nanti kalau misalnya pendanaan apa kan kalau sesuai dengan aturan hukum kan lebih gampang bisa dapat mungkin dari bantuan dari mana gitu dari pemerintah kah karena apa lembaganya jelas karena ini luar biasa. Salah satu misinya adalah bagaimana mencerdaskan umat Islam dari Muslim menjadi mukmin, kemudian menjadi ihsan. Luar biasa merinding saya kalau ketika bicara tentang keinginan, karena saya tak tahu bagaimana keinginannya terhadap pencerdasan terhadap seluruh umat Islam khususnya ya. Ya, jadi beliau itu kita ini tidak ada apa-apanya. Beliau sudah sampai seluruh Indonesia ini sudah memiliki murid. Ya, santri-santri beliau itu sudah menjadi ulama di daerah-daerah. Salah satu murid yang ada namanya Bayi mungkin itu sudah sekarang ada di Jogja, saya ingat banget. Beliau pernah diutus ke berdakwah di daerah Papua sampai ke daerah pedalaman. Ya, itu sampai beliau berhasil bikin Islamic Center di sana. Ya, dan Ustaz Farid itu pernah boleh ditanya siapa namanya ulama sekarang di Wamena. Beliau pernah di sana hampir 3 bulan. Tidak ada di lokasi, tidak pernah keluar. Cerita aja. Fatul keramat apa semua kenal semua karena beliau memang sampai ke daerah. Dia orangnya adalah betul-betul harus kerja, tidak mau diam demi umat. Makanya kita ulama seperti apa lagi yang tidak dianggap sebagai teroris ya. Dan saya tantang semua orang siapa yang pernah mendengar Ustaz Farid masalah ini aja, nggak usah masalah tadi itu. Ya, mencerita jelek aja masalah orang-orang lain, apalagi masalah pemerintah, benar. Karena apa? Mungkin karena beliau backgroundnya salafi ya, karena gurunya itu dulu siapa? Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin ini salah satu ahli fatwa itu di Mekah, Saudi Arabia. Itu beliau itu belajar langsung, mulai sama langsung kepada siapa namanya? Syekh Utsaimin. Dan beliau terlalu besar juga ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu di ini, kalau di Saudi luar biasa. Kemudian beliau adalah memang salah satu yang kemarin terakhir saya lihat di BFP, beliau sampaikan beliau ada 2 terdaftar sebagai ulama internasional. Ya, salah satu ketuanya itu Bapak Dr. Yusuf Kordowi. Ya, dan beliau berapa kali diundang itu ininya di Qatar. Satunya siapa lagi? Nah, ini juga bisa ada kesaksian. Mudah-mudahan aja Bapak Habib Salim Al-Jufri dari PKS bisa mungkin bersaksi karena beliau adalah salah satu wakil ketua. Ya, mudah-mudahan beliau bisa ini bagaimana proses hari ini. Ya, tidak mungkin lah kalau kita mau anggap ini. Ya. Kemudian yang ketiga masalah Madinah tadi ya, tetap bahwa ini luar biasa tujuan dan manfaatnya ini. Dan itu sudah berjalan. Bahwa Yayasan Madinah ini itu akhirnya kita bisa dapatkan kalau di daerah beberapa daerah sekarang itu ketahuan bahwa ulama-ulama siapa yang di hari Jumat ini aktif di sini, aktif di masjid mana. Jadi luar biasa. Ya manfaatnya nggak ada sedikit pun mungkin yang kira-kira merugikan umat. Kemudian yang ketiga beliau ada seseorang dari daerah Tambun kayak kalau nggak salah datang kepada beliau. Kita ini harus bikin untuk sosial. Bagaimana ini Ustaz? Antum mau nggak menjadi penasihat? Sama tadi juga beliau penasihat di Madinah. Apa itu? Dia bilang kita bikin di daerah-daerah itu banyak orang berkebutuhan tentang air, susahnya air. Oke. Apa yang kamu inginkan? Wah, kita bisa bikin sumur resapan dan sumur bor. Beliau itu sudah masuk sampai ke daerah Banten itu luar biasa. Ini namanya GTA. Geria tabungan akhirat. Luar biasa. Kalau ini semua hal seperti ini baru dijadikan sebagai ini saya mengkhawatirkan umat nanti jadi marah gitu loh. Kalau kebaikan seperti ini kita nauzubillah ya. Jadi
Kemudian beliau ditunjuk juga, diminta untuk menjadi seorang penasihat. Ya, jadi tidak ada yang kita dapatkan bahwa kalau hal-hal semua ini yang bisa dianggap bahwa berkaitan dengan apa namanya, makanya mungkin dengan kasus ini, ya saya rasa juga kita akan tahu nanti bagaimana sebenarnya ini apa ini yang dibesar-besarkan di luar bahwa seperti itu. Mudah-mudahan kepada Allah kita akan terbuka apa sebenarnya ini kayak apa ini dan apa namanya yayasan-yayasan seperti ini. Apakah betulkah mereka itu mendanai teroris? Ya, akhirnya kita akan tahu nanti insya Allah mudah-mudahan ada, karena selama ini mungkin mereka ada di proses hukum yang seperti yang saya tadi sampaikan belum sesuai dengan aturan hukum yang ada. Jadi janganlah menjalankan menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Karena itu bertentangan juga dengan mudah-mudahan aja. Kemudian beliau menyampaikan tentang kiprah dakwah beliau, ya. Jadi beliau bukan cuma seperti saya sampaikan tadi, itu langsung masyarakat itu jelas umum. Ya, beliau orangnya ini adalah rajin baca. Beliau mana tadi? Ya. Beliau sejak tahun 1995 itu masih muda, beliau baru umur 30 tahunan. Beliau sudah menjadi pengurus MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia ya, dan kemudian itu bisa dibuktikan tahun 1997 MUI diundang oleh Presiden Soeharto, ya, itu peserta yang mewakili MUI, ya, dan beberapa orang pengurus lainnya. Beliau hadir di istana negara. Pada saat itu beliau diterima langsung oleh Bapak Presiden Soeharto. Ya, ini di zaman Orde Baru, ya. Kemudian tidak lama berikutnya beberapa bulan diundang lagi oleh Bapak Trisno. Ya, itu waktu itu untuk penutupannya kayaknya itu tapi itu kan acara masalah MUI. Kemudian di orde reformasi beliau diundang oleh Ibu Megawati tahun 2002 atau 2003 itu, dan Bapak Wakil Presiden Hamzahas, ya, karena beliau mungkin ulama, makanya dia jabat tangannya dengan Pak Hamzahas. Jadi semua rezim dalam hal ini baik Orde Baru maupun masa reformasi beliau hadir. Kemudian sekitar tahun 2010, ya, beliau diundang lagi dari zamannya Pak SBY. Dan pada saat itu diterima oleh Bapak Wapres, Bapak Yusuf Kalla di Istana Kepresidenan juga. Kemudian zamannya Pak Jokowi, beliau 2017, ya, itu diundang lagi, beliau bertemu dengan Bapak JK juga sebagai wakil presiden dari Pak Jokowi, ya. Nah, terakhir tahun 2021 beliau kita tahu bersama diundang oleh Bapak Presiden dari istana Bapak Jokowi. Beliau dinasihati, ada 5 hal nasihat beliau luar biasa. Jadi karena beliau ini memang bekerjanya itu insya Allah kalau memang ceramah juga, beliau tidak pernah menyampaikan bahwa menurut pendapat saya. Yang setahu saya, ya, beliau itu pasti menukil. Ya, Allah, Allah Rasul, Allah sahabat, Allah ulama. Semuanya itu adalah mengembalikan ke sana. Beliau tidak pernah berpendapat sendiri. Kalau di situ kita bisa lihat, dan beliau dakwahnya terbuka. Lihat, orang dulu belum main media. Beliau tahun 98 itu sudah Al-Islam itu cuma media dulu, nggak ada pesantrennya. Sampai tahun 2002 sampai 2005 baru beliau bikin pesantren. Selama ini beliau betul-betul cuma media. Makanya Anda buka islamu.com, misalnya ketarik nggak ada sama sekali tertutup seperti itu. Nggak ada sama sekali dakwanya. Antum buka Farid Ahmad Kupah, bagaimana beliau channel-channel di YouTube itu luar biasa. Dan di situ nggak ada sama sekali hal-hal yang kira-kira bisa
dijerat gitu loh, nggak ada sama sekali. Kan nanti mungkin di proses persidangan itu kan kita akan ungkap bagaimana cara berpikir beliau. Nah untuk bisa mengungkap itu kan nggak bisa semua orang bisa tuduh dia begini yang nggak bisa direkayasa saya rasa. Karena mungkin nanti ahli psikolog akan buka cara atau ahli psikolog hukum bagaimana mengetahui pemikiran seseorang kan gampang. Buka sekarang ini kan sudah ada apa namanya jejak digital. Bukan di situ tidak bisa kelihatan. Ya orang tidak akan bisa bohong. Coba kalau yang lain dulu kan ada kemarin ditangkap itu mengaku masuk mu'alaf tapi ternyata di tahun jejak digital menyampaikan bahwa dia tidak beragama. Malah di tahun 2019 menyampaikan bahwa dia adalah seorang Kristen taat. Itu kan hal-hal yang seperti ini yang dalam pembuktian ini ngapain kita terlalu ini lagi, nggak perlu terlalu ribet gitu loh. Gampang sekali sebenarnya masalah pembuktian seperti ini. Kemudian beliau ya kiprah beliau untuk bagaimana mau memperbaiki hukum di Indonesia, salah satunya apa? Beliau tahun kurang lebih 2011 ya, beliau diundang oleh Kasper TNI. Ya, kalau beliau sampaikan siapa Bapak Suprapto dibilang jenderal siapa gitu. Beliau bersama istrinya sempat diundang ke sana, buat tahu kali ini masukan nasihat tentang keagamaan lu. Ya, kemudian tahun 2017 beliau diundang ke Bait Telkam Mabes Polri. Apa yang beliau di sana? Beliau memberikan pembekalan kepada kepada Direktur Intelkam seluruh Polda se-Republik Indonesia. Apa soalkan orang beginian? Kemudian boleh ini diingatkan kepada sekarang Bapak untuk Kepala BNPT ya Bapak Boy Ramli. Beliau itu sempat berdialog dengan beliau tentang cara dakwah juga. Bagaimana menyatukan dakwah dan penegakan hukum. Boleh, saya sangat berkeinginan untuk bisa diberi kesempatan diberikan waktu mungkin untuk Bapak Boy Ramli. Sekarang beliau kan Kepala BNPT, pada saat itu beliau adalah salah satu Humas Mabes Polri ya pada saat itu. Nah itu yang mempertemukan beliau juga salah satu jenderal dan beliau banyak lagi ya dakwah beliau termasuk Dr. Sen Ahmad Anaya pada kapan terakhir saya ini dulu ya selesaikan Dr. Farid ya kurang lebih 3-4 kali itu beliau dapat undangan langsung dari Kerajaan Arab Saudi untuk menjadi memimpin maksudnya delegasi undangan dari Indonesia. Termasuk tahun 1997 itu dengan memimpin rektor 38 rektor seluruh Indonesia, perguruan tinggi seluruh Indonesia. Pada saat itu mewakili ini Bagus Bapak Mahfud MD. Beliau sekarang ini adalah Menko Polhukam. Nah, beliau bolehlah memberi masukan bagaimana dalam Islam itu untuk mengetahui karakter seseorang. Perjalanan 3 hari dan bisa ketahuan tuh. Beliau bisa mencoba kalau beliau mau betul fair, ya. Mau boleh pada sangat bagus itu beliau sama Pak Jokowi karena beliau hadir untuk memberikan masukan kepada Presiden, ya. Termasuk mungkin orang yang membawa beliau ke sana bertemu dengan beliau itu sudah menawarkan diri siap menjadi saksi. Luar biasa, ya. Nah, boleh itu sangat bagus sekali. Jadi kalau kita melihat daripada background beliau, karakteristik seorang ulama itu memang sudah terdapat pada dirinya. Tidak ada sama sekali karakteristik sebagai seorang orang yang mau merusak ya. Kembali saya sampaikan bahwa apabila pemikiran beliau yang dianggap bahwa ada masalah, itu makanya saya bilang, saya rasa hukum kita sudah mengakomodir ya, seseorang yang mau menjalankan syariat Islam sesuai dengan aturan yang ada, dia sudah lakukan. Sisa syariat Islam yang seperti apa? Kan sekarang banyak syariat Islam yang ada di Indonesia. Ya, salah satunya apa? Perekonomian, ya, perbankan syariah. Kan seperti itu. Nah ini kan tidak pernah ditanyakan kepada
beliau hanya memiliki bahwa karena orang-orang mungkin Ustadz bisa seperti ini, bisa jadi apa dugaan aja gitu. Padahal ya seseorang yang melakukan suatu keinginan atau ingin memperbaiki sebuah negara dengan cara sesuai dengan konstitusional, apa yang salah? Sama dengan orang-orang liberal, masa mereka dibolehkan? Negara demokrasi, ya mau menginginkan negara ini menganut liberalisme, kan gitu, ya kan? Terus orang PK ini yang sudah jelas-jelas sudah melakukan tindakan ini, mengapa mereka tidak ditangkap itu? Yang bisa memang jelas-jelas merusak. Apa menginginkan kita tidak bertuhan, tidak beragama. Nah, orang yang memiliki pemikiran untuk bahwa bagaimana menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan cara sesuai konstitusi, yaitu lewat ini, dan kenapa tidak? Undang-undang. Apalagi Indonesia punya sejarah, ada namanya apa? Piagam Jakarta. Nah, itu coba kita juga bisa termasuk saya dulu mau masuk ke PBB, ya Pak ya. Karena PBB itu mau menjalankan syariat Islam sesuai konstitusi. Makanya mudah-mudahan aja Pak Prof Yusril mungkin mau menjadi saksi ahli kita nanti ini kalau masalah hal-hal seperti itu yang mau dipersoalkan ya. Jadi saya rasa sangat kecil kemungkinan ya kalau masalah saksi-saksi, insya Allah saya sudah ditelepon oleh beberapa ulama dan ormas banyak yang mau bersaksi untuk dia, termasuk mereka juga menyiapkan untuk membantu untuk saksi ahli baik dari keagamaan ya, asli agama maupun ahli hukum ya. Jadi itu kita memang insya Allah kita memerlukan nanti untuk membahas ini. Jadi selebar-lebarnya. Nah ini termasuk bukan cuma untuk masalah beliau nih, untuk juga masalah ini kan banyak yang ditanggapin. Kita mau berharap kapan selesainya ini. Kemarin sempat waktu bersama beliau berharap bertemu dengan dari Kapolri, sempat saya menanyakan sampai kapan ini penangkapan ulama ini yang dituduh sebagai teroris ini selesai? Sampai kapan kira-kira? Kenapa? Ini semuanya ini hanya kalau baru dicurigai sudah ditangkap kayak begini, ini kan kasihan. Nah, sempat juga saya ini ke teman-teman penyidik, sebenarnya maksud dan tujuan penangkapan ini yang kira-kira yang disasar ini apa aja? Nah, hanya ya kalau sudah dianggap sebagai orang YI ya. Ya, ini tanda kutip separit 3 orang ini udah misalnya pastikan mereka bukan di bagian dari GI karena memang berbeda cara ininya ya, cara fitrahnya, cara perjuangannya jauh berbeda. Dia memberikan nasihat, misalnya pasti jangankan orang-orang GI, beliau itu orang-orang jahat dia datangin, ya. Kemudian hal yang saya juga perlu harus sampaikan, termasuk beliau itu kan memiliki pesantren di Bekasi, Kampung Sawah, itu luar biasa manfaatnya. Sejak berdiri tahun 2005, nah saya khawatirkan ini juga termasuk salah satu yang diusahakan untuk dilenyapkan ini ya. Kita ketahui bersama di Kampung Sawah itu luar biasa namanya kristenisasi. Ya, satu RW itu ada kurang lebih 14 gereja. Ya, iya, satu RT ada. Kita bisa lihat di sana. Ini bukan ini. Kemudian setelah beliau memilih tempat, akhirnya mendirikan kampung Al-Islam, pesantren Al-Islam. Itu hasilnya luar biasa. Banyak yang sudah murtad dulu, alhamdulillah banyak yang kembali. Saya sekarang ini karena memang ada daerah dekat situ juga, itu luar biasa manfaatnya. Ada pernah tahun berapa itu kita sempat ikut mendata orang-orang yang mau mendapatkan bantuan dari Al-Islam, kita data dulu. Ya, ada rumah saya datangi, apa yang mereka sampaikan? Sampai menangis. Pak Is, saya baru kali ini ada orang Islam masuk ke rumah saya yang mau memberikan ini. Yang lainnya itu ada dari non-muslim yang memberikan bantuan. Jangan salahkan kami, di antara kami di rumah ini ada terbagi, ada muslim, ada non-muslim. Ya. Jadi saya khawatirkan hal-hal kalau ini semua mau disasar, kan kasihan. Bukan cuma kita loh pribadinya. Jadi intinya gini, kalau sama proses penahanan ini 3 ustadz kita ini, yang rugi ini adalah umat Islam. Sangat dirugikan.
Ya, beliau kiprahnya itu dalam satu hari itu dia tidak akan mau diam, pasti harus berbuat untuk kebaikan umat. Ya, dan banyak terhambat kemarin, termasuk kenapa beliau mendirikan apa namanya itu partai dakwah. Salah satunya adalah mengajak kepada semua umat Islam jangan lagi melakukan tindakan-tindakan di luar koridor hukum itu apabila ingin melakukan suatu apa istilahnya keinginan gitu perubahan terhadap negara dalam hal ini untuk kebaikan negara, silakan. Beliau akhirnya begitu di apa namanya diminta, ya beliau bukan pendiri, bukan pendiri sama sekali, bukan pendiri. Beliau diminta itu kemarin sudah sempat kita juga dari apa namanya partai dakwah pendiri, termasuk pendirinya Pak Kiai Haji Khalil Ridwan menyampaikan tentang keberatan beliau terhadap pemberitaan dan dari pada saat itu bahwa Separit mendirikan partai itu khusus untuk apa namanya menampung jadi padahal dia bukan pendiri sama sekali. Beliau itu 2 kali diminta untuk menjadi ketua, ya sampai Pak Kiai kita itu datang ke tempat beliau menolak. Beliau sampai menyatakan saya sembah kaki. Kalau orang dia udah tahu bahwa kelemahan Ustaz itu kalau sudah seperti itu ulama yang minta dan sudah kata-kata itu nggak akan mungkin dia menolak. Dia dengan saya beliau betul-betul kalau setelah terjun itu memang melakukan konsolidasi kepada seluruh masyarakat di bawah yang mereka dialog dengan orang-orang yang selama ini dianggap berseberangan dengan pemerintah. Beliau datang dia bicara sama mereka, ya. Kenapa? Coba lihat buktinya sekarang. Kalian yang ini salah satunya jadi kalian tidak ikut untuk melakukan seperti ini. Akhirnya apa? Kita dipimpin yang tidak pro kepada Islam, ya. Tanda kutip yang seperti kita. Kenapa dengan kondisi sekarang? Ya. Nah, itulah mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian apa lagi yang ada di prosesnya itu? Pemberian dana. Tahun berapa itu beliau pernah didatangi namanya Anas, ya. Bukan namanya kayaknya nama orang itu namanya. Beliau minta untuk dia salah unit proposal untuk bantuan ke daerah. Nah, Separit, oke, kalau ini saya menginginkan untuk membantu janda-janda atau orang miskin. Nah, dititipkan itu 2 kali kurang lebih 10 jutaan pada beliau. Nah, ini juga mau diarahkan ke sana, tapi kan alhamdulillah kemarin sudah sempat juga disampaikan dari admin ya, si Serega waktu itu bahwa tidak didapatkan masalah pendanaan. Memang itu fakta bahwa betul-betul itu bantuan murni. Itu juga setuju. Tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, itulah makanya hal-hal seperti itu insya Allah nggak ada sama sekali. Kenapa? Akhirnya orang itu akan jadi ketakutan untuk melakukan kebaikan. Saya sempat berpikiran pada saat itu untuk bisa selamat kayaknya kita ini nggak bisa, tidak boleh dekat dengan ulama, tidak boleh bersedekah. Jadi seperti itu jadinya. Orang akan ketakutan saya menyumbang aja, ternyata orang ini kan kita tidak tahu. Dia dianggap punya pemerintah ini JI. Padahal ini harus juga kita pikirkan bagaimana yang selama ini mungkin menganggap dirinya JI atau pernah berbayar JI. Ini perlu juga kita harus ada kejelasan sampai di mana mereka ini bisa dijerat hukum. Ya, karena pemahaman kita itu saya secara pribadi juga nggak ada itu. Ya, kalau memang ada yang harus ditangkap dengan persoalan seperti itu, kenapa yang nggak pasti-pasti saja seperti orang-orang PKI sudah jelas melakukan tindakan anarkis terhadap pemerintah Republik Indonesia. Jelas-jelas ada undang-undang bahwa mereka adalah ormas atau organisasi terlarang atau partai terlarang. Ini masih tanda tanya, mungkin beliau akan lebih menjelaskan tentang persoalan itu. Jadi kembali lagi bahwa untuk permasalahan Separit dan kawan-kawan ya seperti Ustaz beliau juga adalah beliau dosen biasa ya
beliau juga sekretaris majelis fatwa di Dewan Dakwah. Terus Ustadz Dr. Senat Naya itu jadi pengurus MUI itu sejak baru-baru pulang dari apa namanya sekolah di Mesir. Sekitar 2015 itu beliau sudah jadi pengurus di MUI, ya, untuk di Dewan Dakwah. Kemudian di Muhammadiyah beliau menjadi majelis tarji. Aneh sekali, kita kira sangat aneh nih. Beliau itu majelis tarji juga beliau di perwakilan di Malaysia loh, di Mesir. Beliau sudah pengurus, ya. Nah sekarang jadi wakil ketua Dewan Dakwah Indonesia. Makanya ini hal-hal seperti ini mungkin yang membuat kita jadi bertanda tanya ini, apakah beliau-beliau ini bisa dijerat pasal dan sebagaimana dituduhkan, ya. Kalau untuk pasal tujuhnya saya rasa terlalu jauh lah, apalagi saat ini tidak ada sama sekali ada peristiwa atau kejadian tentang terorisme, ya. Ayat terakhir itu kurang lebih 2017 ya, yang di Makassar itu ternyata kan nggak ada hubungannya dengan Kiai juga, karena itu pelakunya dari apa yang mengaku dirinya ISIS, ya, berafiliasi ke ISIS. Nah, itu kalau jaganya menurut dari penyidik sendiri itu berbeda fikroh yang mudah mengkafirkan. Nah kemudian masalah pemikiran beliau masalah takfiri itu juga dilihat, salah satunya ada murid beliau yang bikin buku, ya. Buku itu hasil dari untuk membantah buku kafir tanpa sadar, itu yang dibuat oleh Pak Aman Abdurrahman, ya, itu ketua ISIS di Indonesia. Beliau bikin buku, jadi salah sedikit orang itu kadang sudah dianggap sebagai kafir ketika yang menurut ini mereka. Nah ini salah satu murid beliau itu bikin buku itu atas permintaan Santari, dan Santari sebagai pengantar, ya. Dan beliau bisa siapa orang yang bikin buku ini itu luar biasa. Itu yang bisa kita baca di Facebook, beliau sampaikan bahwa beliau awalnya adalah takfiri sampai mengkritisi Santari sampai meninggalkan pesantren di Santari. Ya, tapi setelah begitu dari luar negeri diajak lagi, dibujuk lagi, ya. Disampaikan kepada beliau bagaimana sebenarnya masalah pengkafiran itu, ya, masalah mawani takfiri, tidak boleh mudah mengkafirkan orang lain. Setelah beliau ini akhirnya apa? Untuk bisa apa? Ya, seperti kisahnya mungkin kayak siapa Abu Sufyan maupun bagaimana beliau selama ini dianggap memusuhi Islam, kan begitu dia kembalikan bagaimana dia mengembangkan segala satu selain bapaknya itu adalah untuk kebaikan Islam. Nah begitu pun beliau akhirnya bikin buku. Sampai bilang kau kemarin kau bikin buku itu nah, pada saat itu beliau lagi kencang-kencangnya ISIS pada saat itu, ya, kurang lebih tahun berapa gitu. Nah itu pun beliau sudah bedah buku itu. Kemudian sempat juga itu mungkin mudah-mudahan ada saksi nanti mungkin karena Pak Abu Bakar Bashir mungkin sudah sepuh, pernah juga bedah buku. Nah beliau dipanggil sebagai pembanding dan banyak mengkritisi ya, banyak mengkritisi beliau pada saat itu. Tapi ya luar biasa di situ juga, kalau memang seorang ulama, ya, termasuk Ustaz Abu Bakar Bashir tidak apa namanya, tidak membantah, tidak ini bilang memang dia sudah sampaikan seperti itu, karena pada bantahannya itu dalil, ya, bukan menurut pendapat beliau. Yang agak tersinggung pada saat itu hanya pengikutnya Bakar Bashir pada saat itu. Pasti luar biasa. Makanya saya bilang luar biasa kalau sama-sama ulama itu kita tidak ada lah yang mengedukkan bahwa tidak ada, ya. Jadi mungkin nggak berpanjang kata dari saya, intinya dari beberapa tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada beliau, kami belum mendapatkan apa istilahnya yang signifikan bisa dituduhkan kepada beliau yang layak dituduhkan sebagai seorang teroris.
Jadi kami berharap mungkin kepada penyidik dari teman-teman di Densus 88 agar betul-betul bisa lebih profesionalisme. Kalau memang ustaz-ustaz kita ini tidak cukup bukti, kami harapkan ya sesegera mungkin untuk di SP3 atau dikeluarkan dari tahanan. Kalau memang masih tetap berkeyakinan, maka secepat mungkin dilakukan diuji di peradilan. Ya, nggak usah kita tunggu sampai 120 hari. Kasihan itu kayak ini nanti kita bangunan kan sudah dianggap sebelum penangkapan katanya sudah lengkap ya 28 saksi sekian bukti-bukti sudah lengkap, jadi ngapain lagi ditunggu sampai memaksimalkan 120 hari atau 201 hari ya, kemudian tambah lagi nanti dari kejaksaan proses sidangnya itu kasihan gitu. Luar biasa ini ulama-ulama kita tersiksa dalam. Yang saya sampaikan lagi, yang rugi adalah umat Islam ya. Orang tiga orang ini adalah orang-orang yang betul-betul kreatif, orang-orang yang penuh karya di dalam aja kondisi kayak siapa Dr. Sen itu kan kecamatannya lupa dia taruh di mana, yang sambil meraba dia bikin sudah 500 halaman lebih ya tafsir An-Najah itu tafsir juz 1 sudah selesai juz 1, jadi ini udah masuk juz 2. Alhamdulillah. Dan itu tulis tangan itu. Jadi kita yang di luar yang bisa buatkan ketika nanti mungkin mudah-mudahan penerbit segera mungkin untuk menerbitkan buku beliau. Maksud tadi sudah 2. Kemarin Ustaz Anu juga karena dia bilang dia kan memang bolpen di dalamnya juga agak susah. Nggak boleh langsung sekian, nggak bisa lebih dari 1. Itu pun juga tidak boleh, kan beda-beda penjaga itu beda-beda kebijakan. Jadi ya, jadi intinya kembali lagi semoga, dan sekali lagi memohon kepada para ulama-ulama kita, para aktivis dan masyarakat dan hal lain dan yang lainnya, mohon untuk tetap mendoakan beliau agar beliau insyaallah secepat mungkin dibebaskan atau minimal ada kepastian hukum buat beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau proses ini akan dibuat lama terkatung-katung, apalagi Densus 88 memaksimalkan kewenangan penyidikannya untuk menahan Ustaz Farid Ahmad Uqbah 120 hari sampai habis, apalagi nanti menambah lagi kewenangannya 60 hari, maka tentu saja yang dirugikan jelas umat Islam. Saya waktu mendamping Ustaz Farid Ahmad Uqbah jelas sekali aktivitas beliau, diantaranya mengisi ceramah dakwah di sejumlah masjid, baik yang online maupun offline, baik tema yang umum ataupun tematik. Bahkan beliau juga mengisi nenek-nenek, pengajian yang isinya nenek-nenek di daerah Cinere. Nenek-nenek ini yang rugi karena sudah berapa lama tidak diisi kajian lagi beliau. Ada kajian beliau di perumahan beliau, ada juga di daerah Jakarta dan di daerah Bekasi beberapa titik. Semua yang kegiatan dakwah yang dijadikan dasar pertanyaan dan jawaban beliau. Saya tadinya waktu mendampingi, jangan pernah terjadi Ustaz Farid gitu ya, melatih orang nembak terus itu dijadikan dasar terus, masuk akal lah ya. Ternyata isi ceramah nenek-nenek yang diisi, kecuali yang diisi itu orang kekar-kekar gitu ya, bisa ambil alih kendali, bisa merusak objek vital terhadap nenek-nenek. Apa yang bisa dilakukan oleh nenek-nenek? Jadi jelas tadi yang akan dirugikan adalah umat Islam, karena beliau-beliau bertiga ini adalah aset umat Islam. Dan saya berpesan kepada Densus 88, kalau penyidik merasa yakin beliau-beliau ini melakukan satu tindak pidana terorisme, segera ke pengadilan. Kalau tidak dibawa segera ke pengadilan, berarti Densus tidak yakin dan ini proses penjalinan. Dan yang kedua, jelas kami meyakini beliau ini pengemban dakwah, bukan teroris. Karena itu segera saja akhiri. Kasihan Pak Jokowi tertekan dengan kasus-kasus yang semestinya tidak terjadi. Kasihan Pak Kapolri sekarang siapa Bang? Pak Listio Sigit Prabowo. Beliau kan tidak ingin dianggap sebagai Kapolri, di bawah kepemimpinan beliau banyak ulama-ulama ditangkapi. Beliau tidak ingin menjadi Kapolri yang dianggap represif dan anti terhadap ulama. Ini mencoreng citra dari
Korps kepolisian dan khususnya Pak Kapolri. Karena itu saya merasa beginilah. Karena kita penegakan hukum, jadi kalaupun keluar SP3 tidak akan disalahkan. Justru masyarakat umat Islam akan menilai, oh institusi Densus itu objektif. Kalau tidak salah ternyata juga keluarkan SP3. Jangan dipaksa kemudian harus diteroriskan. Apalagi nanti dimunarmankan. Ini dari penyelidikan yang kami lakukan, pendampingan yang kami lakukan, itu rata-rata beliau ini kemungkinannya akan dimunarmankan. Apa itu modusnya? Yakni beliau disalahkan berdasarkan pengakuan orang lain, kesaksian orang lain. Dan kesaksian orang lain itu juga testimoni di auditu. Tidak langsung dengan Ustaz Farid melakukan satu tindakan kejahatan, tidak. Dikait-kaitkan sama seperti Bang Munarman. Dipaksa, yang menjadi teroris karena pengakuan beliau, dianggap pernah berbaiat dengan ISIS dari kesaksian orang lain. Sementara tidak pernah melihat langsung proses itu. Ini luar biasa jahat. Makanya tadi kalau kita bicara pasal, tidak mungkin beliau ini kena pasal 7. Tapi penyidik menerapkan juga pasal 15. Dan pasal 15 ini adalah delik pernyataan. Di dalam KUHP, delik pernyataan itu diatur dalam ketentuan pasal 50 ayat 51 berapa? 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang ancaman pidananya jelas lebih ringan karena sepertiga dari delik yang primernya. Tetapi dalam undang-undang terorisme pasal 15 ini ancaman pidananya sama dengan pembuat atau pelaku tindak pidana awal. Jadi luar biasa jahat ini. Karena dijaring juga dengan pasal alternatif dengan pasal 15. Yang kalau dengan pasal 15 ya dikait-kaitkan tadi. Pintu pengaitannya apa? Testimoni di audit, kesaksian orang lain yang menganggap beliau begini. Sama seperti dikaitkan dengan JI, ini kan testimoni kesaksian dari orang lain. Sementara Ustaz Farid sendiri tidak pernah terlibat dalam satu aktivitas yang dituduh-tuduh. Dan sekali lagi mengenai jamaah Islamiyah sampai hari ini tidak ada satu ketetapan dari negara yang menyatakan JI itu adalah organisasi apa tidak ada. Jadi narasi mengaitkan dengan JI juga secara the law, secara hukum, secara yuridis itu tidak punya legitimasi hukum untuk dijadikan dasar terorisasi. Lagi-lagi narasinya adalah narasi opini. Saya sudah pernah protes kepada institusi kepolisian dari 88. Cara menguji kasus ini adalah bawa ke pengadilan. Bukan sebentar-sebentar melakukan press conference, narasi sepihak, dan ketika tidak terbukti, nah baru kita kemudian dikaitkan dengan persoalan yang lain. Pendanaan terorisme kan sebelumnya juga kencang. Padahal pasalnya tidak ada akhirnya. Tapi sudah tertuduh. Kemudian orang-orang sudah takut untuk ikut nyumbang. Karena dianggap setiap nyumbang kotak amal itu dianggap menjadi pendanaan terorisme. Dan ada kesaksian dari orang-orang di bawah itu. Karena mereka khawatir, Bang, kalau ngirim ngasih kotak di propak amal itu. Jangan-jangan itu teroris. Jangan-jangan itu teroris. Kasihan lembaga DKM dakwah kita yang sedang menghidupkan kegiatan masjid dalam rangka untuk mencari infak sedekah untuk menghidupkan masjid. Kenapa? Karena dilawan dengan narasi jangan-jangan itu kotak amal di masjid untuk teror. Nah ini yang berbahaya. Baik, selanjutnya nasihat dari ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yashhad innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Dan kita akan dengar dari pernyataan ulama bagaimana pandangan ulama dan bagaimana sikap ulama ketika ada ulama lainnya diterorisasi. Saya serahkan kepada Ustaz Yai Ustaz Mikdad Ali Aska LC untuk menyampaikan pandangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa la yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khalaqana bi khairi kitabin unzila wa akramana bi khairi nabiyyin ursila wa atamma bihi ni'mah. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallahu kan wa ma lam yasa lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi, dan apa yang tidak pernah dikehendaki oleh Allah itu tidak akan pernah terjadi. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih la'alakum tuflihun. Baik,
para pemirsa live streaming di YouTube, Facebook, dan lain sebagainya yang sedang mengakses pada kesempatan pagi sampai siang ini. Saya sebetulnya kawan karib dengan Ustadz Farid Ahmad Kuba ini karena sama-sama dari Jawa Timur. Ya, tapi karena Ustadz Farid ini lebih nyalap, sementara saya lebih ke background nahwin, jadi kadang-kadang ya agak ini, ya agak apa namanya, ya tidak terlalu akrab. Cuman Ustadz Farid sering sholat di masjid pesantren saya, dan itu tidak masalah. Ikhwani wa ahibadi rahimani wa rahimakumullah, saya ingin mengatakan ada grand strategi di mana di negeri ini bagaimana mengkriminalisasi Islam dan ulama ini menjadi trend center hari-hari ini. Lebih-lebih, mohon maaf, ya mungkin di era rezim Pak Jokowi ini lebih santai, lebih kuat, lebih banyak kemudian bagaimana mengkriminalisasi ulama, mengkriminalisasi Islam. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 8 mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik, yutfi'u nurallah, ingin memadamkan cahaya Allah biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Ada istilah war on terrorism, war on radikalisme, perang dengan teroris, perang dengan orang-orang radikal. Gak tahu yang radikal itu yang mana, yang teroris yang mana. Jadi liutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tetapi ketika semakin banyak orang mengatakan perang dengan terorisme, yang ujung-ujungnya itu adalah Islam dan kaum muslimin, yang ujung-ujungnya itu adalah ulama dan hamilud dakwah, maka Allah mengatakan Allah mutimmu nurihi, Allah akan menyempurnakan cahayanya. Jadi jangan khawatir para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Respon ini adalah bagian bagaimana menghidupkan cahaya Allah. Jadi sudah panjang lebar dari para ayat kita memaparkan hukum-hukum itu. Dan ini bagian yang harus kita dukung. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir itu sangat benci kepada itu. Itu poin pertama yang harus kita tarik berkaitan dengan kejadian-kejadian yang hari-hari ini, belakangan ini, bagaimana kriminalisasi itu terus berlanjut dan terus berlanjut. Karena memang ada grand design bagaimana kemudian menjadikan umat Islam ini terdegradasi. Kata kebangkitan Islam itu tidak bangkit. Tidak ada kemudian yang mengkritisi kebijakan-kebijakan aneh, kebijakan-kebijakan zalim dari penguasa-penguasa kaum muslimin di seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Pesan yang ingin mereka sampaikan hanya itu, tidak lebih dari lain. Bagaimana Islam itu terdegradasi, bagaimana Islam itu jatuh, sehingga wajar kalau kemudian kebetulan yang apes dan tanda petik itu Ustadz Farid, Ustadz Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad. Bisa jadi kita yang ada di depan ini kita tunggu kesempatan saja kapan akan beramal soleh kayak mereka. Cuman jangan kemudian ya biar selesai tafsir An-Najahnya ya di BAP-nya agak semakin lama, 200 berapa tadi? 221 hari. Biar tafsir An-Najahnya selesai. Tidak begitu juga, itu pendalilan yang sangat-sangat penting. Biar Farid Uqbah semakin banyak menulis kitabnya, menulis tulisannya, enggak seperti juga prinsip berpikir kita. Jadi ini pesan yang ingin disampaikan adalah bagaimana supaya umat Islam, supaya ulama-ulama itu tiarap. Tidak ada yang menyuarakan
amar ma'ruf nahi munkar. Supaya tiarap. Dan kita lihat para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang ada di rumah, memang sebagian banyak dari ulama-ulama yang menggelari dirinya dengan ulama ini sudah banyak yang tiarap. Karena ya memang faktor mental dan tidak ada. Kalau saya di Farid bahkan seperti apa? Kalau saya di Dr. Zaid An-Najih kan seperti apa? Bagaimana anak istri saya? Tapi ingat, sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah kan wa malam biasa lam yakun. Ini sering diulang-ulang oleh Imam Syafi'i. Apa yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi, dan apa yang tidak pernah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terjadi. Jadi juga jangan nantang-nantang juga. Tapi himbauan saya kepada para ulama yang ada di negeri ini, di mana ada satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innakum ala bainatin min amrikum. Kalian mungkin sekarang masih menjelaskan perkara-perkara Allah itu, perkara-perkara kalian tentang Islam itu kepada umat. Malam tadhafikum syakrotani. Sebelum datang kepada kalian, kalau tadi ada ulama yang tiarap, tolong bangun, ya. Sebelum datang kepada kalian, 2 syakrotani, 2 sekarat, 2 keretotan. Apa itu? Syakrotul jahli. Ini kata Rasulullah SAW, ada kerepotan karena memang kebodohan. Ya orang bodoh apa? Tapi kalau antum sekalian yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, kemudian juga tiarap, bagaimana keadaan umat ini? Bagaimana dengan Islam ini? Maukah kita kemudian Islam ini sebagaimana di negeri-negeri yang pernah dulu sebagai mercusuar Islam? Dan kedua kata Rasulullah, wasakrati hubbul aish, karena cintanya kepada kehidupan dunia. Kalau 2 hal itu yang kemudian para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menyibukkan kita, yang merepotkan kita, habislah Islam. Karena sakratul jahli, karena memang kebodohan, atau yang berilmu karena sakrati hubbud dunya. Karena terlalu cintanya kepada dunia. Cinta dunia boleh, tapi cinta kepada kehidupan dunia, terlalu cinta, itu tidak boleh. Kemudian kata Rasulullah, wa annakum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian mungkin sekarang masih beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Fa idza dhahara fikum hubbud dunya, maka ketika datang kepada kalian takut kepada terlalu cinta kepada kehidupan dunia dan takut mati, ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian juga tidak mau beramar ma'ruf dan tidak melakukan tidak mau nahi munkar, walam tujahidu fi sabilillah, dan tidak mau berjihad di jalan Allah. Ya, kata-kata jihad atau kalimat jihad ini semakin tidak terdengar, semakin ditutup-tutupi. Ya, kata-kata jihad ini kemudian diartikan yang lain. Maka masih hiduplah Islam kata Rasulullah SAW, karena ada keberanian kita amar ma'ruf nahi munkar, dan ada orang-orang yang mau masih berjihad. Kalau kata-kata jihad inilah yang kemudian banyak para jamaah dari Allah Subhanahu wa taala di framing dengan istilah teroris. Teroris nanti akan disamakan dengan jihad. Padahal tidak demikian. Jihad itu para jamaah dari Allah Subhanahu wa taala atas komando Imamul Aqdam, bukan jihad masing-masing. Maka kata Rasulullah SAW berikutnya, ya, ketika kalian masih melakukan itu, Islam ini masih tegak. Tetapi ketika kondisinya tiarap seperti ini, apa gambaran yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-qailuna yauma idzin bi kitabillah wa sunnati rasulih, orang yang mengatakan dengan Al-Qur'an, orang yang mengatakan dengan Al-Hadis. Apa kata Rasulullah? Al-muhajirina as-sabiqina al-awwalin minal muhajirin wal ansar.
Jadi nilai kita, keberanian Ustadz Ahmad Huzinuddin, keberanian Bapak Ismat, keberanian para advokat-advokat kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti as-sabiqunal awwalun. Main ini. Ketika orang-orang yang diberikan amanah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala pada diam, pada ketakutan, pada tiarap, sementara yang belajar ilmu hukum kemudian mengawal dan lain sebagainya, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala as-sabiquna as-sabiqina al-awwalina minal muhajirin wal ansar. Rasulullah kata saya, wahai saudara-saudaraku yang menggelari dirinya ulama, yang menggelari dirinya ustaz, yang menggelari dirinya kiai, yang menggelari dirinya ajengan. Ayo, kalau Anda ini betul-betul ingin menerima sematan sebutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca satu kitab Sittuna Rijal Haular Rasul, 60 sahabat yang tanpa tiket langsung masuk surga. Al-Batil Atiq, yang menyambat, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kita yang nggak ada apa-apanya ini juga dijamin kasabiqinal awwalina minal muhajirin. Itu untungnya kita. Maka ayo ulama, ayyuhal asatidah, ayo kita bangkit. Bangun. Ini sudah siang. Jangan tidur terus. Yang kedua, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan moral dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Sayyidina Ali mengatakan, qala Ali karramallahu wajhahu, la tahlu al-ardha min qa'imin lillahi hujjatan. Tidak akan pernah sepi dunia ini dari orang-orang yang berusaha untuk menghidupkan hujah-hujah Allah. Relakah kita ketika kemudian bukti terorisme itu ditemukan di kamarnya mushaf Al-Quran? Nanti akan kesana, saudara. Ditemukan di rumah Pak Isher, ya, target terorisme selanjutnya apa buktinya? Al-Quran, mushaf Al-Quran. Kenapa mushaf Al-Quran? Karena di Quran ada kalimat jihad. Kenapa ada diam? Terus untuk apa kalian hadir di dunia ini? Untuk apa ibu-ibu kalian itu melahirkan kalian? Tapi ingat, kata Sayyidina Ali, la tahlu al-ardha min qa'imin lillahi hujjatan. Tidak akan pernah sepi dunia ini dengan orang-orang yang akan menegakkan hujahnya. Baik itu ulama ataupun bukan ulama. Imma dhahiran, majhuran. Ada kalanya dia secara terang-terangan, jadi Ustadz Ahmad ini tanpa tedeng aling-aling, wa imma khaifan ma'muran, atau ya secara sembunyi-sembunyi, ya lewat jarinya misalnya, share ke sana supaya viral. Itu khaifan ma'muran. Li'alla taqtul hujajullah, supaya hujah-hujah Allah ini tidak hilang. Banyak negeri-negeri kaum muslimin yang kemudian hujah-hujah Allah itu hilang. Soviet itu adalah dulu, bagian Soviet itu bisa melahirkan ulama. Namanya ulama Imam Bukhari, yang dikenal dengan Bukhara, merupakan bagian dari kehilafan Islam. Tapi sekarang terhapus. Kenapa? Karena umat Islam tidak mampu mempertahankan. Bisa jadi Kalimantan nanti akan dicaplok. Allah alam, tadi ada diskusi kecil. Kalimantan akan dicaplok ini, Sumatera akan dicaplok ini, Sulawesi akan dicaplok ini, tinggal Jawa yang namanya NKRI. Miris sekali kita mendengarnya. Kalau kemudian dialog kita tidak muncul para ulama, ya udahlah. Fi batnil ardi, dalam pepatah Arab itu fi
fil ardi khairun min dhahriha. Di dalam muka bumi, di dalam perut bumi itu lebih baik daripada kalian gentayangan di muka bumi. Ya, zombie. Ya, jadi seperti itu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kan wa aina ulaik, kata Imam Ali karramallahu wajhah. Berapa jumlah mereka? Ya, sangat sedikit. Dan di mana mereka? Ulaika wallahi, kata Imam Ali, ulaika wallahi demi Allah, mereka itu al-aqilluna adatan, tetapi wa a'dhamuna indallahi qadran. Jumlah mereka memang sedikit, tetapi paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang sekarang ini hidup, ustaz-ustaz, kiai-kiai yang inginnya hidup di zona nyaman dan zona aman. Tidak mengfaat bagaimana hujah-hujah Allah ini supaya tegak di muka bumi. Kalimat-kalimat Allah ini tegak di muka bumi. Salah satunya Ustaz Farid Uqbah ini adalah ulama-ulama yang bagaimana hujah Allah ini tegak. Nah, karena ketegakan itulah yang kemudian di-framing dengan bermacam-macam cara. Salah satu pasal yang paling mengerikan adalah pasal terorisme. Mungkin Ustaz Ahmad bukan terorisme nanti pasalnya, radikalisme. Ini kelompok-kelompok radikal ini. Ya. Jadi aqdamuna indallahi qadran, yaqbalullahu bihum hujatuhu. Allah menitipkan kepada ulama-ulama yang seperti itu hujah-hujahnya. Wa bayanuhu, dan penjelasan-penjelasannya, hatta yad'una nadrahum, sehingga mereka berdakwah dengan cara-cara, dengan pemikiran-pemikiran mereka. Wa yakunahum fi qulubi asba'ihim, dan mereka ingin memuaskan hati-hati para pengikutnya dengan siraman-siraman dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang hari-hari ini subhanallah. Mohon maaf ini. Ya, kadang-kadang kalau khutbah di masjid plat merah itu sudah ada bisikan. Ustaz, khutbahnya di sini jangan keras-keras ya. Saya kalau saya nggak keras di belakang nggak dengar. Kalau saya nggak keras di belakang nggak dengar, gimana? Masa khutbah harus bisik-bisik? Jadi sudah ada pesan memesan, ada strategi bagaimana memadamkan cahaya Allah. Cuma khutbah aja sampai kemudian harus ada pesan sponsor. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah ini, kemudian Imam Ali mengatakan, ya, wastanu mastarqu al-mustariquna wastawnu bihi. Kemudian mereka senantiasa melakukan amal-amal itu, bagaimana amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan diakhiri oleh Imam Ali dalam asarnya ini. Jadi kalau perkataan dari sahabat itu namanya asar, kalau perkataan dari Rasulullah itu namanya hadis. Jadi namanya asar sahabat. Apa penutup dari Imam Ali radhiyallahu anhu? Ulaika hulafa'ullah. Mereka lah orang-orang yang jumlahnya sedikit, yang tetap vokal di tengah-tengah orang-orang yang sedang baper, ulama-ulama yang baper, ulama-ulama yang tiara. Ulaika hulafa'ullah fi ardihi wa da'atun ila dinihi. Mereka lah khalifah-khalifah Allah, pengganti-pengganti Allah di muka bumi yang mau menyuarakan suara-suara Allah. Wa du'atun ila dinihi, dan mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada agamanya. Kemudian kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ini masa Sayyidina Ali para jamaah. Aduh, syauqan ila ru'yatihim. Saya sangat merindukan pendapat-pendapat mereka. Ulama apa? Ulama yang tidak hubbut ais. Ulama-ulama yang tidak hubbut dunya. Ulama-ulama yang justru kalau ada di area, di zona nyaman dan aman, dia tidak betah, malah gelisah.
Karena ulama ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bagaimana ketika melihat sekelilingnya dan itu tidak sesuai dengan syariat Allah, dia akan gelisah. Tapi kalau kemudian ulama menikmati itu bukan ulama tapi ngelama itu. Dan ketika kemudian ada bagian dari ulama-ulama kita itu yang menikmati itu, subhanallah. Sehingga dikategorikan ulama itu ada dua. Ada ulama ul-amilun, ulama yang memang mengamalkan ilmunya. Ada ulama us-salatin atau ulama usuk. Ulama yang mondar-mandir ya, ke Islam. Kalau Ustaz Farid tidak mondar-mandir enggak, tapi dia memang dipanggil mundar-mandir jual fatwanya di penguasa. Subhanallah, itu ulama usuk, ulama us-salatin. Dan kita berharga diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak jadikan orang-orang yang paling akhir para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat wahai rezim, ketika kalian menzalimi ulama itu ada tuahnya. Ulama ini bertuah. Ingat, kalian akan tersungkur ketika menzalimi penguasa. Dan ini banyak dibuktikan karena doa-doa mereka adalah doa-doa yang istijabah. Mereka mungkin sekarang ya masih kalian kecilkan, masih kalian zalimi, masih kalian pidanakan. Tapi ingat, kalian ketika tersungkur nanti, nanti kalian akan menjadi orang yang paling gila di muka bumi ini. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, saya baru tahu ternyata ada penjelasan bahwa orang yang benar-benar ya berjuang itu diperumpamakan seperti as-sabiqul awal. Tentu saja kita tidak bisa menyamakan generasi itu, mereka memang punya hutang yang tidak bisa disamai, tapi insya Allah kita juga ingin mendapatkan kemuliaan. Karena itu jangan ragu untuk terus berjuang. Takbir. Selanjutnya dari Dr. Andes Ahmad Haji Yunas DM Anwar MM, buat beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Ahmad Zainuddin Mifad Ali Akhtar dan Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum Rasulullah bil huda wa dinil haq yudhiru 'ala dini kulli fadilah syaidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la nabiy Allah. Para pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, ini saya mencoba membuka pemikiran kita bahwa ini suatu ada Allah dalam surat Al-Imran itu ayat 54, Allah wallahu khairul makirin. Ini ada suatu rekayasa bahwasanya sejarah telah membuktikan ini mencoba mau dirubah sejarah bangsa Indonesia ini, bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini tidak luput daripada peran ulama. Jadi mencoba ulama-ulama dikerdilkan. Kalau dibilang tadi oleh Ustaz Fikdat tadi bahwasanya mengkriminalisasikan Islam dan ulama, bahwa ada pesan dari Rasul bahwa al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi itu adalah pemimpin yang diberikan wahyu pada Allah untuk mengurus umat yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau pewaris ini diganggu, bahkan ditahan, ini Islam tidak akan diam. Dan dijamin oleh Allah, karena Islam itu tinggi. Karena itu, saya mengenal kepada 3 orang ini. Kebetulan saya sama-sama dengan beliau bersahabat. Ini orang baik semua. Dan saya sebagai murid dan sebagai sahabat sering bertukar pikiran. Dan inilah pentingnya kita menanya bagaimana kehidupan ini kalau tidak ada ulama. Ini jauh gitu, jauh panggang dari api, bahwasanya
ulama itu dituduh teroris, yang ternyata teroris itu dalam terminologinya bahwa itu adanya perbuatan teror dan mengakibatkan terjadinya pembunuhan atau kehancuran yang tempat-tempat strategis. Apa yang dibuat orang bertiga ini sampai ada di TKP pada itu? Nah, inilah menjadi pemikiran kita bahwasanya negara ini itu oleh founding father kita itu mensyaratkan bahwa pembukaan itu ada atas rahmat Allah. Inilah keberkahan bumi Indonesia ini. Dan dicoba diganggu, ya, dia tidak melihat sejarah bagaimana para pendiri, para pejuang itu dari penjajah sebelum kemerdekaan itu semuanya peran ulama. Kita bisa melihat dari Sabang sampai Merauke itu siapa yang berjuang untuk ini tetap dilakukan. Nah, kita sudah bersama. Bahkan kita sudah mengklaim bahwa yang namanya Indonesia ini berasaskan Pancasila, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu penjelasan tidak bisa kita pungkiri. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini menjadi hak kita sebagai peran ulama itu mengingatkan kepada bangsa ini supaya jalan bangsa ini lurus dan penuh amanah. Karena kita tidak mungkin hidup 100 tahun, 1000 tahun. Nah, maka karena itu saya mengenal Ustaz Farid ini, kalau orang ulama itu dijamin dalam undang-undang, ya, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama. Nah, agama ini kan ada ulamanya sebagai penyampai. Kalau tidak kuat, kanlah